kita akan membahas tentang bagaimana proses kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana kita saat ini sudah berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan insyaallah jika masih ada waktu kita akan sedikit tambahkan cerita-cerita yang berkaitan dengan apa yang terjadi sebelum Nabi SAW diutus sampai nanti beliau diangkat menjadi Nabi. Kita akan bahas mengenai kelahiran Nabi terlebih dahulu, di mana Nabi kita SAW adalah seorang Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi. Dan nasab Nabi kita SAW ini adalah nasab yang sangat terjaga, di mana kakek nenek moyang beliau itu semuanya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu orang pun daripada kakek moyang beliau yang kita katakan seorang yang ahli maksiat. Tidak ada seorang pun dari mereka yang dikatakan orang yang banyak dosanya, orang yang fasik, tidak ada. Semua kakek moyang Nabi SAW sampai menyambung kepada Nabi Allah Adam alaihissalam adalah seorang yang soleh, adalah seorang ahli ibadah. Dahulu ketika masih zaman fatrah, artinya suatu zaman di mana belum ada seorang nabi atau seorang rasul yang diutus setelah zamannya Nabi Allah Isa alaihissalam. Di situ banyak kerajaan-kerajaan yang ada di muka bumi. Di antaranya ada suatu kerajaan di mana rajanya ini berada di daerah atau di Jazirah Arab. Ya. Raja ini suatu ketika dia bermimpi suatu mimpi yang sangat menakutkan, di mana ketika dia terbangun dari tidurnya dia langsung merasa cemas, dia merasa khawatir dengan apa yang dilihat di mimpinya itu. Sehingga si raja ini langsung mengumpulkan para ahli ramal, para dukun, paranormal, semuanya dikumpulkan, dihadirkan ke istana. Dan ketika si raja ini sudah mengumpulkan semuanya, raja ini bertanya kepada mereka, "Wahai para peramal, wahai para paranormal, siapa di antara kalian ini yang bisa mentakwil mimpi yang aku lihat?" Akhirnya mereka pun mengatakan, "Kami siap mentakwilnya wahai raja. Silahkan kamu ceritakan apa yang kamu lihat." Si raja menjawab bahwa aku tidak akan menceritakan mimpi itu kecuali kepada orang yang memang sudah tahu sebelumnya mimpi itu, dan dia itulah yang bisa mentakwilnya. Jadi mereka siapa yang bisa mentakwilnya adalah dia yang bisa menebak. Artinya dia sudah benar-benar, dukunnya ini benar-benar berkelas gitu. Tanpa menceritakan mimpi dia sudah bisa untuk menebak apa isi mimpi itu dan sekaligus ditakwil. Maka para paranormal dan dukun yang hadir ketika itu semuanya mengatakan, "Oh, kalau begitu silahkan kamu datang kepada si fulan dan si fulan. Dua orang ini adalah orang yang paling hebat dalam mentakwil mimpi. Kalau kami ini masih tidak sekelas dengan mereka berdua." Akhirnya si raja ini pun mendatangi keduanya. Ketika mendatangi orang yang pertama, si raja ini mengutarakan bahwasanya dia bermimpi suatu mimpi yang menakutkan, yang membuat dia khawatir dengan kerajaan. Maka ketika itu si raja meminta kepada orang yang didatangi ini untuk menebak
kira-kira mimpi apa yang sudah dia dapatkan. Dan akhirnya si peramal yang didatangi itu pun menebak bahwa si raja bermimpi sedang berada di suatu tempat. Di tempat itu dia hidup bersama keluarganya, dan nanti di sana dia makan makanan yang ada di sana, di tempat yang sangat menakutkan. Akhirnya kata si raja benar bahwasanya mimpi yang aku lihat persis seperti itu. Maka kemudian raja langsung bertanya lagi, apa takwil daripada mimpi tersebut? Apa maksud makna daripada mimpi yang aku lihat? Maka dijawab bahwa nanti setelah berlalu beberapa tahun, kurang lebih sekitar 60 atau 70 tahun, kerajaan ini akan dikalahkan oleh sebuah kerajaan lain. Dan kamu akan terasingkan. Maka kemudian si raja itu kembali bertanya, apakah kerajaan yang mengalahkanku ini akan tetap berada di atas atau akan dikalahkan? Maka dijawab, tidak, dia akan dikalahkan. Dia tak akan berada di atas, tapi dia akan dikalahkan. Kemudian ditanya lagi, apakah nanti kerajaan yang mengalahkannya itu akan tetap berada di puncak atau dikalahkan juga? Maka dijawab oleh si peramal itu bahwa dia akan dikalahkan sama seperti sebelumnya. Maka ditanya sama si raja ini, siapa yang mengalahkannya? Apakah seorang raja? Apakah seorang penguasa? Maka dijawab, bukan. Yang mengalahkannya, yang menumpasnya adalah seorang nabi, seorang rasul yang berasal dari negeri Tihamah, namanya itu Mekah. Maka ditanya, apakah nabi atau rasul yang dimaksud itu akan memimpin lama atau akan dikalahkan? Maka dijawab sama peramal itu bahwa nabi dan rasul ini akan memimpin sampai hari penghabisan. Siapa aja bertanya, apakah ada hari penghabisan? Tadi dijawab sama si peramal, bahwa ada. Hari penghabisan itu hari di mana nanti kebaikan akan dibalas, keburukan juga akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Maka disitulah ketika mengetahui takwil dari mimpinya itu, si raja datang ke orang yang kedua, peramal yang kedua, diceritakan, diutarakan apa maksudnya, dan persis apa yang disampaikan oleh pertama sama dengan orang yang kedua. Dari situ si raja ini yakin bahwasanya memang apa yang dilihat dalam mimpinya ini benar, dan semuanya itu terjadi. Di mana kerajaan-kerajaan itu sampai di akhir itu kejadian bagaimana Raja Abraham yang nanti akan menghancurkan Ka'bah dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan cerita ketika penghancuran Ka'bah. Jadi Raja Abraham ini adalah seorang raja yang sebenarnya dia itu adalah, awalnya dia bukan seorang raja. Awalnya dia itu seorang panglima atau tangan kanan dari seorang raja. Tapi dia berhasil mengalahkan raja yang ada saat itu dan menggeser posisinya, dikudeta raja itu, sehingga dia yang menjadi raja. Itu Abraham. Dan si Abraham ini dia melihat orang-orang yang menziarahi Mekah, menziarahi Ka'bah. Dia ini merasa risih, dia ini merasa hasut. Kenapa kok orang-orang itu setiap tahun selalu mendatangi Ka'bah? Kenapa kok orang-orang itu setiap tahun selalu ramai menziarahi Mekah? Pengen dia itu supaya kerajaannya yang dia ziarah, yang didatangi oleh orang-orang. Maka dia pun membuat sebuah gereja yang megah dengan tujuan supaya nanti gerejanya itu yang akan didatangi oleh orang-orang, bukan lagi mendatangi Ka'bah. Akan tetapi kenyataannya tetap yang didatangi orang-orang, yang diziarahi orang-orang adalah Ka'bah Mekah. Dan ada beberapa penyebab lain juga yang periwayatannya itu nggak begitu kuat sehingga kita nggak usah ceritakan. Yang jelas di situ Raja Abraham ini jengkel dan terbesit di dalam pikirannya bagaimana supaya
Ka'bah itu dihancurkan saja. Akhirnya dia siapkan pasukan. Dia siapkan pasukan untuk menghancurkan Ka'bah. Dan ketika pasukannya ini berangkat, lengkap tentaranya. Kalau sekarang itu sudah pakai armada yang lengkap, pakai tank mungkin ya, pakai pesawat tempur semuanya. Yang dulu dia itu bukan pakai kuda lagi, tapi pakai gajah. Pakai gajah, apa namanya, mau menyerang Mekah ini pakai gajah. Dan sebelum masuk kota Mekah, Abraha memarkir pasukannya itu di Arafah, padang Arafah. Jadi di stop di sana dan diparkir di sana. Dan dia mengutus beberapa pasukan untuk masuk ke Mekah dan merampas harta-harta orang yang ada di sana. Dan ketika orang-orang Quraisy ini mengetahui bahwasanya Raja Abraha akan menyerang, mereka ini pengen melawan, akan tetapi melihat armada pasukan yang luar biasa, akhirnya mereka takut dan ngungsi. Ngungsinya kemana? Ke gunung. Jadi ngungsi, penduduk Mekah ketika itu ngungsi ke gunung. Nah di situ utusan yang dikirim oleh Raja Abraha merampas hewan-hewan ternak penduduk Mekah. Dan di antara yang dirampas itu adalah hewan ternaknya milik kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Abdul Muttalib. Dirampas 200 ekor unta dirampas. Dan ketika kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Abdul Muttalib ini tahu bahwa untanya dirampas, dia datangi. Marah sampai ke tetangga-tetangganya tanya nih, kalau bait si baitnya si Raja Abraha. Tapi tak kalah didatangi satu-satu keluarga, kerabat, tetangga-tetangga, tidak ada yang berani. Ini Raja Abraha, pasukannya luar biasa kuat, armadanya. Kita bunuh diri mendatangi Raja Abraha. Jangan mati konyol lah, tidak ada yang mau. Dan Sayyidina Abdul Muttalib yang memang ketika itu adalah pemuka, pemimpin daripada kaum Quraisy yang ada di Mekah. Jadi beliau berangkat sendiri menemui Raja Abraha. Dan ketika datang, jadi kakeknya Nabi ini seorang yang berwibawa. Jadi bukan kaleng-kaleng ya. Walaupun sudah tua, Sayyidina Abdul Muttalib ini seorang yang punya haibah, yang punya wibawa. Jadi ketika datang, duduk di atas karpet yang disediakan oleh kerajaan yang dipimpin oleh Raja Abraha. Dan ketika Raja Abraha menemui, dilihat siapa yang datang ini. Katanya pemuka Quraisy. Mana pemuka Quraisy? Ketika dilihat kakeknya Nabi Sayyidina Abdul Muttalib, si Abraha yang biasanya itu kalau ada orang datang dia duduk di singgasana, tamunya itu di bawah. Dia tidak enak duduk di singgasana, gak enak. Akhirnya duduk di bawah sama Sayyidina Abdul Muttalib, duduk bareng di bawah. Raja Abraha tanya sama Sayyidina Abdul Muttalib, apa yang kamu inginkan dariku? Maka dijawab oleh Sayyidina Abdul Muttalib, aku kesini untuk mengambil kembali apa yang sudah kamu ambil. Maka Raja Abraha menjawab, apakah kamu ini kesini untuk mengambil keamanan yang sudah aku rebut dari wargamu? Bukan, kata Sayyidina Abdul Muttalib. Yang mau aku ambil itu adalah 200 ekor unta punyaku yang sudah kamu ambil. Kaget Raja Abraha. Loh, kenapa kamu kesini itu hanya untuk mengambil unta? Bukannya kamu itu pemimpin kaum Quraisy? Kenapa kamu kesini itu tujuannya bukan untuk protes kepada aku sebagai raja yang ingin menghancurkan Ka'bah? Apa jawabannya Sayyidina Abdul Muttalib? Kalau Ka'bah itu ada yang punya. Jadi urusannya bukan sama saya, kata Sayyidina Abdul Muttalib. Urusan saya adalah unta-unta yang 200 itu punya saya. Jadi itu yang saya mau ambil. Kalau masalah Ka'bah, nanti kamu berurusan sama yang punya. Kata Abraha, siapa yang punya? Oh, yang punya itu yang membuat Ka'bah. Siapa yang membuat Ka'bah? Allah Subhanahu wa taala. Abraha enggak tahu apa-apa kan? Enggak ngerti siapa itu Allah, enggak tahu.
Akhirnya kata Abraham, kalau gitu sudah kasih untanya yang 200. Kasih untanya 200. Nanti saya akan berurusan sama yang punya Ka'bah. Dengan sombongnya dia mengatakan itu dia tidak tahu siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kakeknya Nabi cerdas. Ya, cerdas. Sengaja mengatakan seperti itu untuk menjebak siapa namanya? Raja Abraham. Maka berangkat Raja Abraham dengan pasukannya berangkat, tapi kota Mekah sudah kosong. Dan ketika berangkat dengan tentara gajah, ketika hampir masuk kota Mekah, tiba-tiba gajah ini gak mau berdiri, jadi duduk gajah. Suruh berdiri gak mau, bahkan didorong-dorong, ditusuk-tusuk gajahnya, gak mau berdiri. Jadi gajah ini ditakdirkan pada Allah Subhanahu wa taala, gajahnya gak mau berdiri, akhirnya diam di situ. Akhirnya dicoba sama pasukan Raja Abraham, coba kita arahkan ke arah yang lain, jangan ke arah Mekah. Diarahkan ke arah yang lain, mau berdiri. Ketika diarahkan ke arah yang lain, gajahnya berdiri dan bahkan mau berjalan. Tapi tak kala mau diarahkan lagi ke arah Ka'bah, duduk lagi gajahnya. Subhanallah. Jadi Allah takdirkan seperti itu. Dan akhirnya ketika mereka itu tetap nekat mau masuk ke kota Makkah untuk hancurkan Ka'bah, terjadilah apa yang tertulis di dalam surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kalian melihat bagaimana kami itu membuat tentara bergajah? Bagaimana kami mengatasi tentara bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Kami kirimkan burung-burung ababil, tarmihim bihijaratin min sijil, yang dilempari oleh burung-burung ababil itu batu-batu dari neraka. Jadi dilempari, dan batu ini kecil-kecil ya. Jadi enggak langsung besar langsung mati, enggak. Jadi kecil-kecil, perlahan. Jadi kematian pasukan bergajah ini pelan-pelan, lebih sakit mati langsung daripada mati perlahan. Jadi lebih sakit seperti itu. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Dibuat seperti dedaunan yang dimakan oleh ular. Jadi dikit-dikit ular kan kalau makan kan dikit-dikit ya. Jadi kehancurannya itu seperti itu, sedikit demi sedikit sampai akhirnya hancur gagal. Tepat pada kejadian itu, tahun itu Nabi kita Rasulullah SAW lahir. Jadi hikmah dibalik adanya kejadian penyerangan gajah ini adalah supaya tahun kelahirannya Nabi itu tetap diingat. Karena dulu nggak ada tanggalan, nggak ada 2001, 2002, 2003, nggak ada. Tahun Hijriah belum ada waktu itu. Jadi yang diingat adalah kejadian apa yang paling besar di tahun itu yang dibuat tahun. Seperti tahun kelahirannya Nabi yang paling diingat kejadiannya adalah penyerangan tentara gajah. Akhirnya disebut dengan Amil Fil, tahun gajah. Misalnya seperti sekarang Covid, tahun Covid, gempa sebelumnya, tahun gempa ya, seperti itulah. Makanya hikmah dibalik adanya penyerangan tentara bergajah ke Ka'bah itu adalah supaya kelahiran Nabi itu Sallallahu Alaihi Wasallam teringat sampai kapanpun, tetap diingat bahwa lahirnya beliau adalah di tahun gajah. Karena dulu nggak ada tanggalan, tanggal berapa hari apa nggak tahu, nggak tercatat dengan pasti, banyak perbedaan ulama masalah itu. Kemudian itu cerita masalah penyerangan Raja Abraham terhadap Ka'bah. Kita lanjutkan cerita bagaimana proses ayahanda daripada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib ini menikahi ibunda Nabi, Sayyidah Aminah. Jadi dulu ayahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini seorang yang tampan, ganteng, posturnya tegap, jadi perfect lah, jadi sempurna di mata perempuan-perempuan ketika itu.
Dan ada salah seorang perempuan yang dia ini mempelajari kitab-kitabnya orang Yahudi, orang Nasrani tentang ciri-ciri Nabi akhir zaman. Dia ini, perempuan ini seorang yang punya kedudukan tinggi, nasabnya tinggi, dan jelas-jelas dia pengen atau dia naksir lah bahasanya sama ayahnya Nabi, Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Tapi qadarullah, Sayyidina Abdullah ini menikahnya dengan Sayyidah Aminah yang nasabnya tidak kalah tinggi ketika itu. Bahkan dikatakan pernikahan Sayyidina Abdullah dan Sayyidah Aminah itu adalah pernikahan dua bangsawan yang nasabnya paling tinggi, sehingga melahirkan seseorang yang dilahirkan dari pernikahan Sayyidah Abdullah dengan Sayyidah Aminah adalah seorang yang punya nasab paling mulia ketika itu. Amun zaman kese ya putra seorang ulama besar lah dengan putra seorang raja lah misalnya seperti itu. Jadi nasab yang paling tinggi ketemu, nikah. Jadi heboh orang-orang. Itu pernikahan antara ayahanda Nabi Sayyidina Abdullah dengan ibunda Nabi Sayyidah Aminah. Dan ketika ayahnya Nabi sudah menikah, perempuan yang tadi kita ceritakan naksir sama Sayyidina Abdullah itu melihat Sayyidina Abdullah tidak seperti sebelumnya. Ditanya dia, apakah kamu masih naksir sama Sayyidina Abdullah? Dijawab oleh perempuan itu kalau tidak. Kenapa? Bukankah dia masih tampan? Bukankah dia tetap ganteng? Dijawab oleh perempuan tadi, sebelum menikah Sayyidina Abdullah ada cahaya di dirinya, tapi setelah menikah cahaya itu sudah tidak ada lagi. Itu adalah cahaya yang turun-temurun dari Nabi Allah Adam alaihis salam. Jadi turun ke bawah sampai Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, sampai ke bawah sampai kakeknya Nabi Sayyidina Abdul Muttalib, turun kepada Sayyidina Abdullah. Dan ketika Sayyidah Aminah ibunda Nabi itu mengandung Nabi SAW, cahaya itu sudah pindah kepada Sayyidah Aminah. Itu nurnya Nabi awal makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu awal makhluk yang diciptakan oleh Allah. Baru setelah ini kita akan bahas tentang proses kelahirannya Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di rumah orang tuanya. Jadi kalau sekarang itu rumahnya Nabi itu sudah jadi perpustakaan sekarang, sudah dipugar oleh pemerintah Arab Saudi jadi perpustakaan. Entah sekarang terjadi apa, tidak tahu gitu. Jadi di situ Nabi SAW lahir di rumah yang sederhana. Dan ketika Sayyidah Aminah melahirkan Nabi, suaminya, yakni ayahanda Nabi itu sudah wafat. Sayyidina Abdullah wafat ketika ibunda Nabi mengandung. Mungkin kita bisa membayangkan bagaimana seorang perempuan akan melahirkan tanpa didampingi suami, tanpa adanya seorang suami. Dan ini yang dialami oleh ibunda Nabi SAW. Ketika proses persalinan itu, Sayyidah Aminah ditemani oleh 4 orang perempuan. Yang pertama budak beliau, Ummu Aiman. Ya, ini budak yang memang dimiliki oleh suaminya Sayyidina Abdullah. Setelah beliau meninggal, dia tetap menjadi budaknya ibunya Nabi, yaitu Sayyidah Aminah. Yang kedua ditemani oleh Fatimah, namanya Fatimah binti Abdillah. Beliau adalah ibu dari salah seorang sahabat. Kemudian ditemani satu lagi, orang yang ketiga, oleh ibunda daripada sahabat Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Kalau tidak salah namanya itu Asy-Syafa atau Syifa. Yang keempat yang menemani persalinan kelahiran Nabi SAW adalah budak dari pamannya Nabi, Abu Lahab. Jadi ketika tahu Abu Lahab bahwasanya ponakannya sebentar lagi akan lahir, dia perintahkan budaknya, namanya Suwaibah. Diperintahkan budaknya itu untuk temenin proses
kelahirannya Nabi. Dan Suwaibah ini yang memberitahukan, yang mengabari ketika Nabi SAW sudah lahir, beliaulah yang mengabari Abu Lahab bahwa keponakannya telah lahir. Dan ketika itu Abu Lahab senang, gembira. Saking gembiranya, budaknya yaitu Suwaibah tadi itu dimerdekakan oleh dia. Dan berkat kegembiraan Abu Lahab, kita tahu Abu Lahab ini sudah tertulis dalam Al-Quran penduduk neraka kan? Tabat yada Abi Lahabin ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran talahabin wa imra'atuhu hammalatan wa fi jidha hablum min masad. Itu ayat itu tertuju kepada Abu Lahab. Abu Lahab penduduk neraka sudah dipastikan. Akan tetapi berkat beliau bergembira, Abu Lahab ini bergembira dengan kelahirannya Nabi, maka oleh Allah Subhanahu wa taala siksaan yang diberikan kepada Abu Lahab setiap hari Senin, setiap hari kelahiran Nabi itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang jelas-jelas masuk neraka. Bagaimana dengan kita kaum muslimin bergembira dengan kelahiran Nabi? Dan perayaan itu macam-macam modelnya. Abu Lahab merayakan dengan cara memerdekakan budaknya. Nabi SAW sendiri merayakan kelahiran beliau dengan puasa setiap hari Senin. Jadi kita tidak masalah merayakan kelahiran Nabi. Dalil buat kita. Abu Lahab saja yang sudah jelas-jelas jadi penduduk neraka, ini merayakan kelahiran Nabi, diringankan siksaannya di api neraka. Bagaimana dengan kita yang beriman, kita yang muslim, merayakan kelahiran Nabi? Maka kalau ada yang mengatakan kelahiran Nabi tidak boleh dirayakan begini-begini, dan dari mana? Abu Lahab saja yang jelas sudah divonis masuk neraka, dapat keringanan siksaan karena gembira atas kelahiran Nabi. Bagaimana dengan kita? Jadi dianjurkan merayakan kelahiran Nabi, dianjurkan lebih-lebih. Sekarang sudah bulan Rabiul Awal, banyak-banyak bersolawat. Man shalla alaihi sholatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Jadi satu sholawat balasannya 10. Jadi 10 itu sholawatnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah maghfirah, rahmat. Ya. Satu kali kita bersolawat, kita balasannya 10 rahmat. Dan sholawat adalah amal yang pasti diterima. Kita katakan sholat, puasa, sedekah itu tergantung, semuanya di store dulu, dilihat dulu ikhlas enggak, ada unsur riyanya enggak, ada unsur sombongnya enggak, ada unsur sum'ahnya enggak. Kalau enggak memenuhi syarat, ditolak, dibalikin lagi sama malaikat yang ada di langit, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sholawat kepada Nabi, sekalipun di tengah kita kemaksiatan ini, di tengah kita naudzubillah misalnya sedang main kartu, sambil kita lempar kartu kita sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, tepat. Itu berkat apa? Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayo kita manfaatkan ini bulan Rabiul Awal, masih awal-awal, masih panjang bulan ini. Kita rayakan, kita banyak-banyak sholawat, kita baca sejarahnya Nabi seperti apa. Dengan kita mengingat sejarahnya Nabi, siapa lagi yang kita mau teladani kalau bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mau meneladani siapa? Yang mau kita jadikan panutan siapa lagi kalau bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di mana Nabi hidupnya itu luar biasa, sudah bisa kita katakan sempurna, terjaga dari segala sesuatu yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Bagaimana akhlaknya Nabi? Salah satunya ketika beliau ini selalu ketika lewat di suatu jalan ini oleh orang kafir Quraisy, kalau tidak salah Abu Lahab atau Abu Jahal, antara yang dua itu, disewakan sama orang ini, sama si Abu Lahab sama Abu Jahal ini untuk meludahi wajahnya. Diludahi loh ini. Dan yang diludahi wajahnya. Jadi setiap kali lewat jalan diludahi. Tapi bagaimana reaksinya Nabi? Senyum Nabi. Dan bahkan ketika suatu saat Nabi lewat di jalan itu, dia nggak mendapati orang yang meludahi.
Dan ketika ditanya, ternyata yang meludahi itu sakit. Bagaimana? Apakah Nabi syukur tuh sakit? Tidak. Tiap hari meludahi itu. Tidak. Nabi datang ke pasar, belikan buah-buahan, dijenguk orang yang meludahi itu dijenguk. Coba lihat bagaimana akhlaknya Nabi. Dijenguk orang yang meludahi itu dijenguk. Dan ketika datang sana ketok. Ketika ketok pintu, lalu siapa? Lalu Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad yang biasanya kamu ludahi tiap hari itu. Kaget ya. Ini orang yang nyewa dia untuk meludahi aja belum jenguk, ini yang diludahi yang menjenguk duluan. Akhirnya di situ yang sering meludahi Nabi akhirnya apa? Masuk Islam, bersyahadat bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, bahwasanya Nabi adalah utusan. Coba lihat, itu akhlaknya Nabi. Ada lagi bagaimana Nabi itu setiap hari ditaruhkan di depan rumahnya itu kotoran manusia. Setiap hari. Jadi ketika Nabi buka pintu pagi-pagi udah ada kotoran manusia di depan. Apakah Nabi marah? Apakah Nabi jengkel? Apakah Nabi membalas perbuatan itu? Tidak. Sama Nabi ketika lihat diambil, disingkirkan, taruh di tempat sampah. Kemudian Nabi mengucapkan sebaik-baik tetangga yang mempunyai. Sebaik-baik tetangga yang mempunyai. Karena Nabi tahu bahwasanya hakikatnya ujian yang seperti itu, dikasih kotoran depan rumahnya, itu buat Nabi sabar. Sabar pahalanya besar. Artinya orang yang memberikan gangguan seperti itu yang sudah membuat Nabi sabar, dia itulah yang menyebabkan Nabi dapat pahala, yang menyebabkan Nabi itu dapat kedudukan yang tinggi. Makanya dikatakan sebaik-baik tetangga, karena Nabi ngerti ini teh sekecet dong, senggol, padahal hanya sengaja dengan langsung dan jangan kadang-kadang. Nah inilah seharusnya yang kita teladani, itu adalah Nabi. Jadi, makanya kita baca supaya tahu ini loh akhlaknya Nabi seperti ini, ceritanya Nabi seperti ini. Banyak kalau kita mau baca banyak. Kalau kita mau bahas setahun dah habis cerita Nabi itu. Jadi kita kalau ini hanya membahas kelahirannya saja. Kalau mau dibahas dari awal sampai akhir, dicari cerita-cerita yang jarang-jarang kita dengar, itu setahun sudah selesai. Banyak yang kita dengar. Nah jadi itu kita harus teladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya sekedar buat lomba, bukan hanya sekedar kita roah datang bawa gula makan, itu sudah selesai. Nah, lebih dari itu, perayaan Maulid itu sendiri adalah melihat, mengingat, meneladani siapa sih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa sih Rasulullah, siapa sih Nabi kita. Kita semuanya ini umatnya Nabi, mudah-mudahan dianggap, mudah-mudahan dapat syafaat. Jadi lebih dari sekedar makan-makan, lebih dari kita sekedar datang dari satu rumah ke rumah orang, datang diundang sama kita punya keluarga, kita punya sahabat, bukan sih. Jadi lebih kepada bagaimana kita meladani berbanyak sholawat. Nah itu maksudnya kita merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sampai kita itu merayakan Maulid Nabi dengan sesuatu yang naudzubillah, sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Idza ijtama'a al-halal wal haram, dzulbal haram. Kalau berkumpul sesuatu yang halal dengan yang haram, pasti yang menang itu sesuatu yang haram. Sering kita gambarkan, ada air satu galon, tetesi satu tetes air kecil. Ada yang mau minum? Ada yang mau minum kira-kira? Kenapa? Karena najis, kotor, haram. Padahal yang halalnya, yang bersihnya itu satu galon, yang kotor cuma satu tetes. Tapi buktinya tidak ada yang minum dari kita. Sama sekarang kita merayakan Maulid Nabi, tapi joget-joget. Artinya kan nyampur sesuatu yang baik dengan sesuatu yang buruk, campur. Kayak seperti tadi jatuhnya. Bukannya dapat pahala, malah dapat dosa. Alhamdulillah tadi. Makanya, ayo benar-benar kita sama-sama introspeksi diri, kita sama-sama ingat-ingat. Sudah benarkah kita memperingati Nabi SAW, memperingati kelahiran Nabi SAW? Sudah sesuaikah dengan aturan agama kita melaksanakan peringatan Maulid ini? Kita ingat-ingat lagi, kita telaah lagi. Jangan sampai kita itu termasuk orang yang tertipu oleh syaitan. Semangat menggebu-gebu luar biasa, ingin memperingati Maulid Nabi ini. Padahal kenyataannya dicampur dengan sesuatu yang tadi. Alhamdulillah.
Kemudian sedikit kita tambah, masih ada waktu. Ya, ketika itu selain 4 orang yang tadi, yakni Ummu Aiman, kemudian Fatimah binti Abdullah, ibunda dari salah sahabat, kemudian ada ibu daripada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, dan ada budaknya Abu Lahab, yaitu Suwaibah. Selain itu juga ditemani oleh bidadari-bidadari yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dikirimkan bidadari pilihan, tak sembarang bidadari. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga bidadari yang terpilih untuk menemani persalinannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dari alam arwah itu didatangkan Sayyidah Maryam. Siapa Sayyidah Maryam? Ibunda Nabi Allah Isa alaihissalam. Selain itu juga didatangkan Sayyidah Asia, istri daripada Fir'aun, seorang yang salehah. Itu menemani proses persalinan. Dan sebelum itu juga Sayyidah Aminah sudah banyak sekali mendapatkan kabar gembira daripada malaikat yang mengatakan bahwa putra ini adalah seorang nabi penutup, nabi akhir zaman. Begitupun dengan kakeknya Sayyidina Abdul Muttalib, sudah banyak mendapatkan kabar baik itu dari mimpi atau langsung didatangi oleh malaikat bahwa nanti cucumu ini adalah seorang pemimpin para nabi, pemimpin umat manusia, Sayyidul Bashar. Dan nanti nabilah yang akan memberikan syafaatul uzma, di mana tidak ada syafaat selain daripada syafaatnya Nabi. Nanti orang-orang di hari kiamat itu berbondong-bondong, bingung. Bayangkan ribuan tahun kita bingung, telanjang di atas padang mahsyar, tidak tahu kita mau ngapain, bingung. Siaran ngenti itu dengan baik. Kita nunggu ini, nunggu sesuatu yang kita tunggu tidak jelas. Wah, ribuan tahun kita nunggu 1 jam aja capek ya. Ini ribuan tahun kita nunggu dan kebingungan di sana. Disuruh datang kepada Nabi Adam. Ketika datang kepada Nabi Adam, apa jawabannya Nabi Adam? Aku malu hari ini. Tuhanku marah tidak seperti biasanya dan tidak akan marah lagi seperti ini. Tidak pernah marah dan tidak akan marah lagi seperti ini. Adalah kemarahan Tuhanku yang satu-satunya. Aku malu. Dulu aku pernah dilarang untuk memakan buah khulli, tapi aku langgar larangan itu. Makanya aku malu mau menghadap kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang kepada Nabi Nuh pun Nabi Nuh juga jawabannya sama. Hari ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah marah kecuali di hari ini dan tidak akan marah lagi selanjutnya. Aku ini malu menghadap karena dulu aku pernah bersikeras untuk meminta agar putraku Kan'an itu diselamatkan. Aku malu kepada Allah. Coba datangi yang lain. Datang kepada Nabi Ibrahim. Pun Nabi Ibrahim, engkau ini adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tolong berikan syafaat kepada kami menghadap kepada Allah. Bagaimana kejelasan nasib kami? Semua umat manusia gitu. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Sama, tidak bisa. Hari ini Tuhanku sedang marah, tidak pernah marah sebelumnya seperti kemarahannya saat ini dan tidak akan marah lagi setelahnya. Dulu aku pernah berbohong mengatakan istriku adalah saudariku, padahal bohongnya Nabi Ibrahim dulu adalah menyelamatkan dari seorang raja yang zalim. Jadi ketika datang ke suatu daerah, Nabi Ibrahim bersama istrinya ketika itu, dia ini di daerah itu ada raja, yang rajanya ini selalu mengambil istri dari orang yang datang. Jadi zalim rajanya. Akhirnya Nabi Ibrahim berbohong kalau itu bukan istrinya, itu saudarinya, dan itu malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba datang kepada Nabi Isa, datang kepada Nabi Isa pun begitu. Sampai akhirnya datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sujud, sujudnya. Kalau kita ceritakan itu lama, panjang ceritanya. Sujudnya sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra ya Muhammad, isfa' syafa', angkat kepalamu hai Muhammad. Aku berikan kamu hak, aku berikan kamu kuasa untuk memberikan syafaat. Syafaatul uzma yang hanya dari Rasulullah SAW. Kalau kita nggak banyak-banyak sholawat, apa modal kita? Ngaku-ngaku umatnya Nabi tapi tidak pernah jalankan apa yang dicontohkan oleh Nabi, tidak pernah menjalankan sunnah, tidak pernah menjalankan mencontoh akhlaknya Nabi. Apa yang kita mau andalkan nanti? Malu kita meminta syafaat. Apalagi para habaib yang
yang sekarang keturunannya Nabi, kita mau caci-caci, kita mau jelek-jelekkan hati, taruh di mana kita punya muka? Mau minta syafaat, cucunya kita zolimi, cucunya kita ejek-ejek, kita rendahkan. Malu. Nah ini makanya, ayo, mumpung ini bulan Rabiul Awal, kita ajar kita itu untuk memperbaiki diri. Mana yang masih selama ini masih salah kita luruskan, mana yang masih belum benar kita benarkan. Mudah-mudahan nanti kita termasuk golongan orang yang diberikan syafaat oleh Rasulullah. Kita termasuk golongan orang-orang yang nanti diberikan minum di telaganya Nabi SAW di hari kiamat. Kita kehausan luar biasa, hanya air itu yang bisa membuat kita itu menghilangkan rasa haus. Mudah-mudahan kita termasuk di bulan ini, bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya Nabi, termasuk orang yang bisa menambah kecintaannya kepada Nabi. Kalau yang memang belum sama sekali mengenal Nabi, mudah-mudahan berkah di bulan ini kita bisa mengenal Nabi SAW. Yang sudah mengenal Nabi tapi hanya sedikit, mudah-mudahan bisa ditambah sehingga bertambah juga kecintaannya kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa memperbanyak sholawat khususnya di bulan ini, memperbanyak hal-hal yang sunnah, memperbanyak hal-hal yang dicontohkan oleh Nabi, bisa mengikuti suri tauladan yang memang dikatakan Nabi SAW adalah sebuah suri tauladan yang baik. Laqad khalaqnal insana dalam Al-Quran, Nabi SAW adalah suri tauladan yang memang patut kita contoh, yang patut kita tiru, yang paling sempurna akhlaknya, yang paling baik akhlaknya, dikatakan akhlaknya adalah Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa tiru itu akhlak Nabi SAW. Mudah-mudahan dalam perayaan Maulid di tahun ini kita terhindar dari hal-hal yang bersifat maksiat kepada Allah, bersifat buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadirin ya Nabi sallallahu alaihi wasallam.